meskipun isu ini sebetulnya sudah 4 tahun ini berjalan, tapi sebetulnya saya nggak mau jawab, saya diam saja nggak pernah jawab. Tapi lama-lama kok makin berkembang kemana-mana. Setelah ada survei juga 9 juta orang percaya, 9 juta orang lebih percaya mengenai isu-isu ini. Sehingga saya perlu berbicara. Kalau kemarin ya saya hanya mendengar ya saya sabar, ya Allah sabar. Trending tagar di tangan Jokowi RI hancur. Penghinaan umat Islam di mana-mana. Semoga agama tak dilarang di negeri ini. Di era rezim Pak Jokowi ini semua serba terbolak-balik. Harusnya boleh menjadi tidak boleh, harusnya menjadi hukum justru itu yang terhukum, itu tidak boleh. Hari ini kami mengatakan kasihan sekali ya umat bangsa Indonesia ini selaku pemilik saham terbanyak justru akhirnya menjadi warga negara kelas 3. Produk reformasi itu telah digagalkan justru di zaman era Jokowi ini. Saya mengatakan Pak, jangan seperti itu. Bapak pemimpin Muslim, sayangilah Pak warga Anda. Kami ingin mengatakan produk terpenting daripada era reformasi adalah diperkenankannya kita berbicara secara merdeka di hadapan publik, di hadapan umum ya. Tapi ini telah dilanggar hak-hak tersebut. Oleh karena itu kami ingin mengatakan harusnya pemerintah mengingat bahwa tidak ada larangan untuk mengemukakan pendapat di muka umum, berserikat dan berkumpul ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Justru apabila Anda menghalang-halangi hak tersebut, Anda telah melanggar ya konstitusi itu sendiri, yaitu pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 9 1998. Siapa bilang Jokowi tidak punya pengalaman? Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini. Jangan tiba-tiba dicampur aduk. Nanti negeri ini tidak punya nilai. Nanti ini kacau negeri ini. Saya khawatir ini apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala dulu menjadi kenyataan. Karena akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu ya. Saya takut ini menjadi satu kenyataan dari ramalan Pak Yusuf Kala ketika itu. Tahun 2000 berapa itu ya. Nah, persoalan-persoalan bangsa, persoalan-persoalan rakyat yang sekarang ini dihadapi oleh masyarakat, yaitu kehidupan ekonomi kita yang semakin lama semakin kacau, semakin hancur ya. Dari sisi harga-harga yang terus meningkat, kemiskinan naik, pengangguran naik ya, meskipun nanti ada data-data yang seolah-olah ya bisa dibuat sedemikian rupa bahwa kemiskinan turun, pengangguran turun. Jadi ini akrobat lah ya. Tapi kenyataan kehidupan sulit, bisnis sulit, ekonomi sulit, utang juga meningkat tajam dan sebagainya. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Trending tagar di tangan Jokowi RI hancur. Penghinaan umat Islam di mana-mana. Semoga agama tak dilarang di negeri ini. Trending tagar di tangan Jokowi RI hancur. Penghinaan terhadap agama dan umat Islam marak di mana-mana. Demokrasi.id. Tagar di tangan Jokowi RI hancur sedang trending di Twitter pada Minggu 5 Desember 2021 dengan cuitan sudah mencapai 10,9 ribu. Salah satu cuitan dalam tagar itu menyinggung bahwa di rezim Presiden Joko Widodo alias Jokowi, penghinaan terhadap agama dan umat Islam semakin marak. Netizen dengan nama akun MHB Muhi juga menyoroti bahwa di rezim Jokowi hukum dipermainkan sesuai selera penguasa. Tidak ada keadilan, kemungkaran terhadap ajaran agama, pelecehan dan penghinaan terhadap agama dan umat Islam marak di mana-mana. Penegak hukum jadi penghancur hukum, katanya. Cuitan-cuitan dalam tagar ini memang menyoroti berbagai persoalan di rezim Jokowi, termasuk soal isu agama. Netizen dengan nama akun oposisi kecil menyoroti soal kontradiksi perlakuan terhadap ulama yang mengadakan reuni dengan kelompok kriminal bersenjata yang membunuh aparat hingga masyarakat sipil. Ulama bikin reuni super damai diancam pidana. KKB bunuh polisi, TNI dan masyarakat dieluk, kata netizen tersebut. Ancaman dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E. Zulpan, tidak lain karena peduli dengan masyarakat dan khususnya kelompok 212, tambahnya.
Selain itu, ada pula netizen yang menyinggung soal pembubaran Front Pembela Islam dan juga aksi mereka yang membantu korban bencana. Barusan nonton video lama dengan caption pemerintah resmi membubarkan FPI, kata Insri Kandi. Tapi nggak ada caption pemerintah resmi mengambil alih aktivitas FPI membantu para korban bencana alam di seluruh wilayah Indonesia. Kenapa? Sambungnya. Cuitan itu dibalas netizen lain yang mengatakan bahwa FPI memang selalu terdepan dalam membantu masyarakat korban bencana. Sedangkan pemerintahan yang kurang mengenyampingkan karena yang ada di otaknya adalah bagaimana caranya merampok dana bansosnya, kata MS Mu'ab. Said Didu, ya Allah, jangan sampai tiba saatnya di negeriku agama dilarang dipelajari. Mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu berdoa agar jangan sampai tiba masa di mana di Indonesia orang dilarang mempelajari agama. Ya Allah, jangan sampai tiba saatnya di negeriku agama dilarang dipelajari, kata Said Didu melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 Desember 2021. Bersama pernyataannya, Said Didu membagikan berita soal Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang mengingatkan agar jangan terlalu dalam belajar agama. Dilansir dari Republika, Dudung mengatakan itu saat bertausiah di Masjid Nurul Amin, Kota Jayapura, Provinsi Papua beberapa waktu lalu. Hal itu dilakukan Jenderal Dudung di sela kunjungan kerja ke Kodam 17 Cendrawasih. Dalam video yang diunggah akun Dispenat, Dudung menyinggung tentang implementasi rasa syukur yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk menunaikan sholat. Jenderal Dudung pun menyebut soal 5 tingkatan keimanan umat Islam, yakni iman taklid, iman ilmu, iman iyan, iman hak atau hakul yakin, dan iman hakikat. Oleh karena itu, banyak sebagian dari orang Islam sering terpengaruh, katanya hadis ini. Katanya hadis itu, kata Nabi Muhammad SAW, ujarnya dilansir pada Minggu 5 Desember 2021. Oleh karenanya, jangan terlalu dalam mempelajari agama, sambung Jenderal Dudung. Kepada jamaah salat subuh, Dudung mengatakan bahwa dampak terlalu dalam mempelajari agama adalah terjadi penyimpangan. Akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan, kayak sumpah prajurit, Sabta Marga, dan 8 wajib TNI. Kalau kalian prajurit tidak memahami, tidak mengerti artinya Sabta Marga, sumpah prajurit, dan 8 wajib TNI, kata mantan Panglima Kostrat tersebut. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.